Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Az-Zahraneta dari kelas 1B, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 211111065. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS yang berjudul Sejarah Penulisan pada Masa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran. Saya akan menulis Al-Quran. Al-Quran ialah pedoman umat Islam yang berisi petunjuk dan tuntutan komprehensif guna mengatur kehidupan di dunia dan akhirat. Al-Quran turun kepada Nabi SAW tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur dalam masa yang relatif panjang, yakni dimulai sejak zaman Nabi SAW. Ia merupakan kitab otentik dan unik yang mana redaksi, susunan maupun kandungan maknanya berasal dari wahyu, sehingga ia terpelihara dan terjamin sepanjang zaman. Justru ia tidak heran bila Al-Quran belum sempat dibukukan seperti adanya sekarang, karena Al-Quran sendiri secara keseluruhan ketika itu belum selesai diturunkan. Dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab, tempat diturunkannya Al-Quran, tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana kertas yang dikenal sekarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dinyatakan sebagai nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Buta huruf bangsa Arab pada saat itu dan keummian Nabi Muhammad SAW dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, dialah atau Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebenarnya pada bangsa Arab pada saat itu masih tergolong buta huruf pada awal penurunan Al-Quran, tetapi mereka dikenal dengan pengingatan daya yang sangat kuat. Mereka terbiasa menghafal berbagai syair Arab dan jumlah yang tidak sedikit tentunya. Dengan demikian, pada saat diturunkan Al-Quran, Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal atau dibaca selalu dan diwajibkan membacanya dalam sholat. Sedangkan untuk penulisan Al-Quran, Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabat di antara mereka yang bertugas merekam dalam bentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat lainnya. Adapun alat yang digunakan untuk menulis wahyu pada saat itu masih sangat sederhana. Para sahabat menulis Al-Quran pada uzub atau pelepah kumra, likhof batu halus berwarna putih, riko kulit, aktaf tulang unta, dan akatob atau bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas punggung unta. Salah seorang sahabat yang paling banyak terlibat dalam penulisan Al-Quran pada masa Nabi ialah
Zaid bin Sabit, dan juga ia terlibat dalam pengumpulan dan pembukuan Al-Quran pada zaman di masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Untuk menghindari kerancuan akibat bercampur aduknya ayat-ayat Al-Quran dengan lainnya, misalnya hadis Rasulullah, maka beliau tidak membenarkan seorang sahabat menulis apapun selain Al-Quran. Oleh Dr. Adnan Muhammad yang disebutkan oleh Kamaluddin Marzuki dalam bukunya. Dipahami sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menjamin nilai akurasi atau keakuratan Al-Quran. Setiap kali turun ayat Al-Quran, Rasulullah memanggil juru tulis wahyu dan memerintahkan sahabatnya agar mencatat dan menempatkan serta mengurutkannya sesuai dengan petunjuk beliau. Pada masa Rasulullah, keseluruhan Al-Quran telah ditulis, namun masih belum terhimpun dalam satu tempat, artinya masih berserak-serakan, mengingat pada masa itu belum dikenal zaman pembukuan. Maka tidaklah mengherankan jika pencatatan Al-Quran bukan dilakukan pada kertas-kertas seperti dikenal pada zaman sekarang, melainkan dicatat pada benda-benda yang mungkin digunakan sebagai sarana tulis-menulis, terutama pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit hewan, tulang belulang, bebatuan, dan juga dihafal oleh para hafiz muslimin. Sebelum wafat, Rasulullah telah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Al-Quran yang dihafal para hafiz, surat demi surat, ayat demi ayat. Maka Al-Quran yang dihafal para hafiz itu merupakan duplikat Al-Quran yang dihafal oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, terdapatlah di masa Rasulullah tiga unsur yang saling terkait dalam pemeliharaan Al-Quran yang telah diturunkan, yaitu hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi, dan naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Setelah para penghafal dan menguasai dengan sempurna, para hafid atau penghafal ayat-ayat Al-Quran menyebar luaskan apa yang telah mereka hafal, mengajarkannya kepada anak-anak kecil, kepada orang tua, kepada mama dan papa mereka, dan mereka yang tidak menyaksikan saat wahyu turun, baik dari penduduk Makkah maupun Madinah dan daerah sekitarnya. Itu wajib untuk disebarluaskan, untuk diajarkan, diamalkan, karena itu pesan dari Rasulullah SAW sebelum wafat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.